Seminggu lagi, rentetan tragedi lagi. 3 nyawa melayang di tangan mereka yang seharusnya melindungi. Penembakan baru-baru ini di Solok Selatan, Bangka Belitung, dan Semarang bukanlah kejadian terpisah. Ini adalah gejala yang jelas dari penyakit yang mengakar, penyalahgunaan senjata api oleh polisi Indonesia yang tidak terkendali. Di Solok Selatan, perselisihan tentang penambangan ilegal meningkat menjadi tragedi yang tak terpikirkan. Seorang polisi mengarahkan senjatanya ke rekan kerjanya sendiri. Bangka Belitung menyaksikan aksi kekerasan yang mengerikan ketika seorang warga yang dituduh mencuri buah sawit ditembak mati. Dan di Semarang, seorang pelajar muda terjebak dalam baku tembak saat polisi membubarkan perkelahian, menjadi korban lain dalam serangkaian kematian yang tidak masuk akal. Ini bukan hanya kasus kesalahan individu, ini adalah dakwaan yang memberatkan terhadap sistem yang penuh dengan kekurangan. Tragedi ini menuntut lebih dari sekadar perhatian kita. Mereka menuntut akuntabilitas, mereka menuntut keadilan, mereka menuntut perubahan. Waktunya untuk bertindak adalah sekarang. Kepolisian Negara Republik Indonesia bukanlah entitas tanpa hukum yang beroperasi berdasarkan keinginan dan impuls. Ada peraturan yang jelas yang menentukan kapan dan bagaimana senjata api dapat digunakan. Sebelum satu peluru meninggalkan bilik, seorang petugas polisi harus menjalani protokol ketat 6 langkah. Namun, peraturan ini seringkali diabaikan secara tragis. Muhammad Isnur, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (ILBHI), telah menjadi kritikus vokal terhadap pendekatan yang acuh tak acuh terhadap peraturan senjata api di dalam kepolisian. Kurangnya akuntabilitas menciptakan lingkungan berbahaya di mana konsekuensi menarik pelatuk diminimalkan. Kesenjangan antara pelatihan dan kenyataan sangat luas dan memprihatinkan. Masalahnya lebih dalam dari sekadar mengabaikan peraturan. Ini menunjukkan budaya impunitas dan arogansi yang mengakar, yang meresap ke dalam segmen-segmen tertentu dari kepolisian Indonesia. Kasus tragis Brigadir Yosua, seorang perwira muda yang ditembak mati oleh atasannya, mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh bangsa. Budaya impunitas ini tumbuh subur dalam bayang-bayang, dipupuk oleh sistem yang seringkali memprioritaskan melindungi citranya daripada mengejar keadilan. Ketika petugas percaya bahwa mereka berada di atas hukum, jalinan masyarakat yang adil mulai terurai. Pesannya jelas, tantang polisi, dan Anda menantang fondasi otoritas itu sendiri. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri adalah organisasi besar yang bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban di seluruh Nusantara yang luas. Namun, mekanisme pengawasan internalnya yang bertugas menyelidiki kesalahan dan meminta pertanggungjawaban petugas sangat tidak memadai. Jangkauan divisi urusan internal ini jarang melampaui markas provinsi, membuat kantor polisi setempat sebagian besar tidak diawasi. Menambah tantangan adalah keberadaan Komisi Kepolisian Nasional, atau Kompolnas, sebuah badan eksternal yang bertugas mengawasi polisi. Meskipun berniat baik, Kompolnas tidak memiliki kekuatan yang nyata. Selama 5 tahun terakhir, 94 orang telah menjadi korban penembakan polisi. Setiap peluru yang ditembakkan, setiap nyawa yang hilang, mengikis legitimasi institusi, mendorong kebutuhan akan reformasi drastis ke garis depan. Setelah tragedi ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menjanjikan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan penggunaan senjata api mereka. Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo, Kepala Divisi Humas Polri, telah berjanji untuk memimpin tinjauan ini, menjanjikan transparansi dan akuntabilitas. Para ahli dan organisasi masyarakat sipil menyerukan reformasi yang konkret dan dapat ditindaklanjuti, bukan hanya janji kosong. Membatasi penggunaan amunisi hidup, terutama dalam situasi yang tidak memerlukan kekuatan mematikan, adalah hal yang terpenting. Melengkapi petugas dengan kamera tubuh, memastikan transparansi dan akuntabilitas untuk setiap interaksi, sangat penting. Dan merombak mekanisme pengawasan internal, memberdayakan mereka untuk menyelidiki dan menghukum kesalahan tanpa rasa takut atau pilih kasih, tidak dapat dinegosiasikan. Rakyat Indonesia layak mendapatkan kepolisian yang melindungi, bukan meneror. Mereka pantas hidup dalam masyarakat di mana putra dan putri mereka dapat berjalan di jalanan tanpa takut ditembak mati. Jalan ke depan sudah jelas, reformasi kepolisian yang komprehensif, berakar pada akuntabilitas, transparansi, dan rasa hormat yang mendalam terhadap hak asasi manusia.
Kehidupan warga negara Indonesia bergantung padanya.